Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Pentakosta ke-6. Saya, Emilia Susanti, akan memandu perenungan persekutuan doa ini. Marilah memulainya dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau yang telah membawa kami untuk bersekutu bersama, menikmati segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami, untuk kesehatan dan kekuatan raga kami, sehingga malam ini kami masih Kau beri kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dalam masa Pentakosta. Dari tahta-Mu yang maha tinggi, dalam segala kemurahan-Mu, kami percaya Engkau yang telah menuntun kami dalam serangkaian persekutuan doa masa Pentakosta. Bapa, malam ini kami kembali bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 15. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman. Karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini dengan judul Selalu Ada Waktunya. Hidup ini adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kalanya pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Percaya dan tetap berjuang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang saya baca tadi di atas tadi adalah sebuah lirik lagu dari Giselle yang berjudul Semua Indah Pada Waktunya. Adik-adik pemuda, saya yakin pasti sudah mendengarkannya. Kita juga sering mendengar orang mengatakan, semua akan indah pada waktunya.
Perkataan bijak itu mengajak setiap orang untuk menghayati kehidupan dalam ruang dan waktu yang harus dijalani dengan berproses. Dalam berproses itu, ketekunan, kesabaran, dan kedewasaan kita diuji. Terkadang, ketekunan diperhadapkan dengan patahnya semangat. Kesabaran kerap dipertemukan dengan hal-hal yang berupa keinginan mendapatkan hasil secara cepat. Sekalipun itu diperoleh dengan aneka cara, termasuk cara-cara yang kurang pantas, bahkan cenderung cara-cara yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup yang berproses terkadang tidaklah mudah. Saat berproses, semua ada saatnya untuk menjalani proses menuju. Bisakah kita menikmati proses yang sedang terjadi? Semua harus dijalani dengan ketekunan dan percaya bahwa semua hal yang dikerjakan dengan iman dan usaha yang baik akan membuahkan hal yang baik pula. Ada pepatah orang Jawa mengatakan, "Ojo nggigi mongso." Mudah-mudahan adik-adikku pemuda generasi masa kini juga pernah mendengarkan hal itu, yang artinya manusia tidak dapat mendahului saat yang belum tiba. Contohnya, kalau padi yang belum saatnya dituai, ya jangan dipetik, karena hasilnya tidak akan baik. Semua akan indah pada waktunya, bukan berarti membuat kita pasif, tidak berkarya, berdiam diri tanpa aksi. Lewati setiap tahap proses yang kita jalani. Lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Bersyukur bahwa tidak setiap orang mempunyai proses seperti yang kita hadapi. Kumpulkan energi positif sehingga kita tidak perlu menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain, sehingga kita memiliki keyakinan mental tentang semua ada waktunya. Justru mendorong untuk berproses dan mampu menerima kenyataan jika segala sesuatu yang dikerjakan saat ini belum membuahkan hasil. Jika saat ini gagal, lihatlah kegagalan itu sebagai proses pembentukan menuju keberhasilan. Jika kegagalan itu diibaratkan hujan dan keberhasilan itu diibaratkan matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi. Selalu ada saatnya. Tuhan pun bertindak dengan saat dan waktu yang tepat. Ia tidak nggigi mongso. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita menghayati bahwa ada saatnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada waktunya ia harus meninggalkan mereka. Ada waktunya pula Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Dengan hadirnya Roh Kudus sebagai pribadi penolong yang memimpin, para pengikut Yesus diberi daya yang baru, semangat baru, dan diberi pengetahuan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia, untuk mengajak manusia hidup dengan kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menginsafkan dunia karena tidak percaya pada Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-8 juga bisa kita baca pada ayat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengikatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mengirim Roh Kudus sebagai penghibur.
Jika kita ingat dosa, kita ingat sifatnya, sifat dosa yang pembohong, sombong, jahat, menendam, kejam, iri, dengki, dan tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk berani meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Kristus agar manusia beroleh keselamatan dan sukacita. Dengan hadirnya Roh Kudus, kita senantiasa diingatkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita adalah anak Kristus yang percaya pada Yesus, sehingga apa yang kita lakukan adalah hidup dalam kasih. Roh Kudus mengajak hidup dengan baik dan benar. Dalam ayat yang ke-13, Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selamanya bersama dengan para murid. Ia akan meninggalkan mereka. Agar para murid tidak tersesat, Ia mengutus Sang Penghibur untuk menuntun para murid hidup dalam kebenaran, sehingga para murid dimampukan membedakan hal yang baik dan yang jahat seturut dengan kehendak Tuhan. Bila Roh Kudus menuntun dalam kebenaran, hal ini menunjukkan juga bahwa kebenaran itu tidak dapat dicari oleh manusia dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Kebenaran adalah anugerah dari Tuhan. Roh Kudus mengajak para pengikut Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-14. Karya Roh Kudus yang sering tidak kita pahami adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Kristus? Sebab Kristus adalah Tuhan sebagaimana perkataannya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Ayat 15. Jelasnya, karya Roh Kudus tidak meniadakan karya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita anak-anak Kristus, murid Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Yesus secara kasat mata tidak bersama dengan kita, tetapi Roh Kudus yang menyertai kita, yang telah diutus sebagai penghibur, Roh kebenaran. Sehingga kita yang telah diinsafkan atas dosa, pantaslah kita untuk selalu hidup dalam kebenaran dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Semua ada waktunya. Itulah yang kita pelajari dari Alkitab. Jika saat ini kita menjalani kehidupan, kita harus yakin pada penyertaan Roh Kudus. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia ada bersama dengan kita dalam menjalani tahap demi tahap kehidupan. Kini dan di sini, di setiap kejadian, di setiap proses selalu ada Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh kebenaran yang menuntun kita menyongsong pengharapan. Di waktu yang akan datang, semua ada waktunya. Kalaupun dalam kondisi apapun, mari kita berdoa. Syukur kembali kami haturkan kepadamu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu. Terima kasih pula kami haturkan karena Engkau telah memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berpegang dan percaya akan penyertaan Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah persekutuan di antara kami, warga Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara semakin erat, saling mendukung dalam kasih
saling menopang dalam kekurangan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persekutuan pada malam hari ini kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.